oknum ormas yang hadir hari ini agar kiranya kita masuk ke dalam untuk mencari sebuah solusi. Jikalau tidak ada solusi yang diberikan, maka yakin yang percaya hari ini kita akan tongkrongi bahkan sampai hari-hari eksekusi nantinya, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saya undang kepada seluruh oknum ormas, Satuan Pemuda Pelajar Pemuda Pancasila agar kiranya masuk, silakan buka pagar, kita masuk mendobrak agar kiranya kita bisa mendapatkan solusi yang bisa diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya hari ini Pengadilan Negeri Makassar merasa buta dan tuli, tidak melihat apa yang menjadi ketimpangan yang terjadi persoalan tanah. Seandainya ini adalah bukan persoalan yang kecil, maka yakin dan percaya ini akan merugikan banyak orang. Mafia-mafia tanah harus dihabiskan di Kota Makassar. Ini adalah tanah Makassar, Suri dan Aceh diutamakan. Maka dari itu, untuk menjaga ritme pergerakan, saya undang orator selanjutnya. Cek. Jadi kembali lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya kehadiran kita pada hari ini itu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana dikatakan dalam asas hukum equality before the law, yang arti Indonesianya adalah semua sama di mata hukum. Yang didefinisikan artinya adalah semua masyarakat memiliki hak terhadap hukum itu sendiri. Maka kehadiran kami, seluruh elemen masyarakat yang hadir pada hari ini itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mencari hak-hak hukum kami, yang dimana pihak Pengadilan Negeri Makassar itu kemudian harus hadir turut kembali ke depan kami untuk merasionalkan kami terkait putusan eksekusi yang sama-sama kami tolak pada hari ini, kawan-kawanku sekalian. Betul tidak, kawan-kawan? Maka saya ingatkan kepada pejabat struktural yang ada di dalam gedung Pengadilan Negeri Makassar untuk segera hadir menemui kami di depan Pengadilan Negeri Makassar ini untuk memberikan rasionalisasi terkait putusan eksekusi tersebut. Karena kenapa? Menurut kami putusan eksekusi tersebut itu merupakan produk yang cacat akan hukum, kawan-kawanku sekalian, yang dimana terdapat dua putusan dalam satu objek yang sama. Maka kami minta kepada pihak Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga pemerintah yang dilahirkan atas dasar kepentingan warga masyarakat Indonesia, layani kami, Pak, di depan sini. Sini turun hujan-hujan dengan kami. Betul tidak, kawan-kawan? Bapak merupakan dari kursinya ke sini menemui kami, merasionalkan kami. Kami hadir ke sini, Pak, bukan untuk melawan hukum, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, melainkan untuk mencari hak-hak hukum kami. Betul tidak, kawan-kawan? Maka saya ingatkan kembali lagi terkait asas hukum Salus Populi Suprema Lex yang mengatakan bahwasanya kesejahteraan itu adalah hukum tertinggi. Maka hari ini asas tersebut telah dilecehkan dengan adanya putusan pengadilan terkait eksekusi sebidang tanah di Jalan AP Veteran Kota Makassar, kawan-kawan. Maka malulah kami sebagai laki-laki Sulawesi yang kemudian hadir pada hari ini apabila tidak melakukan gerakan-gerakan yang kemudian bernuansa perlawanan terkait putusan tersebut. Karena kenapa? Kembali lagi saya katakan, kami menduga putusan tersebut merupakan produk yang cacat akan hukum, kawan-kawan. Yakin dan percaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar yang terhormat, yang mulia, si paling mulia, bahwasanya sekalipun langit runtuh dan bumi terbelah menjadi dua, Pak, gerakan perlawanan ini akan terus hadir. Apalagi terkait putusan-putusan perampasan ruang hidup di tanah Makassar Kota Daeng yang kami cintai ini, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Maka apabila kemudian rekan-rekan tidak ingin nuansa-nuansa perlawanan itu kemudian menjadi gelombang yang besar, saya minta kepada kepala ataupun ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk kiranya menganulir putusan eksekusi tersebut demi hukum dan demi kemanusiaan, kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu, untuk melanjutkan romantisme pergerakan dan ritme pergerakan, saya serahkan kembali kepada koordinator lapangan. Kasih di jalanan di panggilan veteran, kawan-kawanku sekalian. Kami perlu ketahui bahwa ambil nasional itu selaku media tanah yang masih liar di Kota Makassar, kawan-kawanku sekalian. Kami meminta kepada pengadilan
kepentingan seperti apa yang teman-teman inginkan, pun demikian sama dengan kami. Kepentingan seperti apa yang kami inginkan? Satu Pak yang kami inginkan, tegakkan kebenaran dan keadilan. Betul? Itu yang kami minta. Kehadiran kawan-kawan di sini karena apa? Karena tidak adanya keadilan atau bentuk legitimasi representasi hukum yang kemudian mesti dipraksiskan oleh apa? Pengadilan Negeri Makassar. Karena kami anggap putusan tersebut penuh dengan kekeliruan. Apalagi notabene pemohon ini itu sudah divonis pidana kan sekalian. Residensi perlu diingatkan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saudara sekalian sebangsa dan setanah air, perlu kami ingatkan kembali lagi, berbicara pada kedudukan hukum yang kami anggap putusan tersebut peran kekeliruan. Ada dua putusan yang kemudian dilakukan oleh pengadilan dan sekalian. Baik, saudara sekalian sebangsa dan setanah air, perlu kami ingatkan kembali lagi, berdasarkan putusan eksekusi yang kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, pengadilan menetapkan eksekusi tidak sesuai batas gugatan. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Pengadilan atau penetapan eksekusi sekali lagi tidak sesuai batas gugatan. Nah itu perlu diingatkan dan perlu didengar oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar, atau dalam hal ini yang mulia dan yang paling mulia, yang mulia hakim. Perlu kami ingatkan, kalian ketika mengambil keputusan harus memegang 3 prinsip. Yang pertama, apakah putusan tersebut mengandung keadilan atau tidak, ataukah putusan tersebut menganut prinsip asas manfaat atau tidak. Itu perlu diingatkan kembali kepada pihak yang kami anggap penuh dengan kewenangan. Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kita melihat fakta dan realitas yang terjadi di lapangan tidak menjadi hal yang lumrah lagi kawan sekalian. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul tidak kawan sekalian? Itu bukan menjadi hal yang lumrah lagi. Kita sudah tahu posisi hukum yang kemudian dipraksiskan oleh pemangku kebijakan penuh dengan tanda tanya kawan sekalian. Bagaimana mungkin di negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang prinsip hukum itu penuh dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keberpihakan masyarakat sekalian. Rentetan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara maupun kekuasaan itu selalu tidak pernah berbicara pada kepentingan rakyat. Perampasan ruang hidup di Kota Makassar begitu masif, sehingga kami perlu bertanya kepada pemangku kebijakan, mengapa demikian? Padahal hukum kita menganut prinsip equality before the law. Semua sama di mata hukum kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Baik, untuk menjaga pergerakan, saya undang kawan-kawan untuk menyampaikan orasi politiknya. Baik, Entes, Fortis, Iufat, keberuntungan berpihak pada mereka yang gagah berani kawan-kawanku sekalian. Representasi yang dicerminkan oleh Pengadilan Negeri Makassar kawan-kawanku sekalian, ini sudah sangat jelas bahwasanya mereka tidak memahami konstitusional hukum kawan-kawanku sekalian. Mengapa demikian? Hari ini sudah sangat jelas keberanian yang mereka hadapi untuk melakukan audiens kepada mereka peserta masa aksi. Itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai sebagai lembaga yudikatif kawan-kawanku sekalian. Ketika
para antek-antek negara yang menduduki jabatan strategis di Makassar, kawan-kawanku sekalian, yakin dan percaya mereka akan memubihanguskan para mereka masyarakat yang tidak memahami persoalan hukum, kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu saya tekankan, kedatangan kita hari ini adalah Fortis Fortuna ID4. Mereka yang berani adalah mereka yang melakukan perlawanan, kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu, kawan-kawanku sekalian, hukumnya kita hadir di sini adalah representasi yang dimana menegakkan keadilan seadil-adilnya, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu, hukum yang ditegakkan di Pengadilan Negeri Makassar adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah, kawan-kawan sekalian. Kemelaratan terkait hukum yang ada di Kota Makassar bukan hanya satu orang, bukan hanya satu kasus, bukan hanya satu perkara, tapi ada ribuan kasus yang masih terbengkalai di Pengadilan Negeri Makassar, kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kedatangan kita adalah menegakkan keadilan yang dimana hari ini masih mengalir kepada mereka yang mempunyai kebijakan namun tutup mata terkait persoalan putusan kali ini, kawan-kawanku sekalian. Sudah sangat jelas pemegang rinci hari ini adalah selaku almarhum Remise, itu tertera dengan jelas, kawan-kawanku sekalian. Persoalan administrasi kami siap untuk menantang. Bahkan sampai hari ini saudara hari ini masih mendapatkan surat untuk membayar persoalan PBB, kawan-kawanku sekalian. Oleh karenanya itu, kalau kita kebanyakan berbicara di sini, maka dari itu kita sama saja memberikan jawaban kepada orang-orang yang dangkal, kawan-kawanku. Semangat tidak, kawan-kawanku sekalian? Hari ini sudah sangat jelas, salah satu cucu hari ini hadir untuk menyatakan sikap perlawanan kepada Pengadilan Negeri Makassar, kawan-kawanku sekalian, yang dimana persoalan hukum secara putusan tidak akan pernah lahir putusan di dalam putusan, kawan-kawanku sekalian. Ketika mereka tidak paham, maka yakin dan percaya hal ini adalah hal yang terstruktur secara bobrok, kawan-kawanku sekalian. Maka dari itu haram hukumnya ketika kita mau melakukan pemunduran atau diam di tempat, melainkan perlawanan ini akan terus berlanjut. Betul tidak, kawan-kawanku sekalian? Jangan pernah menanam beberapa oknum, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu, untuk memangku ataupun melanjutkan romantisme pergerakan pada sore hari ini, saya panggil kembali saudara kita untuk Hidup rakyat! Pancasila! Kawan-kawan sekalian, kehadiran kita ke tempat ini adalah sebuah tujuan mulia, kawan-kawan sekalian. Perlu kita ingat, sebagai seorang muslim, mempertahankan hak apalagi tanah, itu adalah jihad fisabilillah, saudara-saudara sekalian. Kedatangan teman-teman ke tempat ini adalah sebuah kedatangan yang insya Allah akan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat, subjek atau tempat yang akan digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, surat yang mereka menjadikan perlawanan kita, itu orangnya sudah tertangkap, saudara-saudara sekalian. Dasar hak untuk melakukan perlawanan itu terbukti salah di mata hukum dan tertangkap. Di mana logikanya? Orang yang membawa sesuatu dalam artian bawa barang yang mereka bawa, mungkin orang yang kita bantu hari ini tidak memiliki uang banyak sehingga hak-haknya diambil oleh orang banyak, saudara-saudara sekalian. Ataukah mungkin kita memberikan pelajaran kepada mereka bahwa hukum itu harusnya tajamnya ke atas. Hukum di Republik Indonesia sekarang tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah, saudara-saudara sekalian. Ini membuktikan bahwa kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya backingan, negara ini tidak akan pernah menyayangi dan melindungi kita, saudara-saudara sekalian. Simpel sekali permasalahan ini. Kenapa mesti mau dieksekusi? Nah, barang yang mereka pakai adalah barang palsu, saudara-saudara sekalian. Inilah bukti bahwa pihak pengadilan ini hari ini mau dikasih sekolah lagi baik-baik gitu.
disuruh S1 kembali agar supaya simpel permasalahan hukumnya bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Pak, Ibu yang kami hormati, di depan kita ini adalah saudara-saudara kita sekalian. Betul tidak saudara-saudara sekalian? Bapak polisi adalah bapak pengayom yang kita lindungi dan kita sayangi. Sepakat tidak kawan-kawan? Kita jangan mau diprovokasi dan jangan mau ditabrakkan sesama anak bangsa. Betul tidak kawan-kawan? Yang harusnya bertanggung jawab di tempat ini adalah kepala pengadilan. Keluar dan temui kami. Adalah sebuah kebenaran saudara-saudara sekalian. Betul tidak kawan-kawan? Jangan coba-coba menjadi provokasi orang-orang yang ada di pengadilan. Anda harus memberikan jawaban yang baik dan benar kepada masyarakat. Anda harus mengayomi sebuah kebenaran. Jangan membela yang bayar saudara-saudara sekalian. Dan sepertinya pihak pengadilan ini tidak pernah nonton film Indosiar. Kalau dia nonton film Indosiar, dia pasti akan takut dengan rahasia ilahi saudara-saudara sekalian. Kira-kira kalau kepala pengadilan yang bertanda tangan untuk eksekusi besok mati dan kena karma, Pak. Yang namanya karmanya itu kan pasti ada, Pak. Jangan sampai Bapak Ketua Pengadilan taci di dalam kubur, saudara-saudara sekalian. Bayangkan Pak, mau dimandikan sudah bersih, masih taci lagi. Dimandikan lagi, mau dikuburkan, taci lagi. Dimandikan lagi dan taci kembali. Itu karena apa? Ada sesuatu yang dia lakukan di muka bumi ini semasa hidupnya, itu tidak berpihak kepada kebenaran. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan orang yang ada di dalam, persoalan tanah itu sudah diatur dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Jangan kau ambil meskipun sejengkal kalau bukan tanahmu. Ini bukan sejengkal, Pak, ini banyak sekali yang dirugikan. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ada di pengadilan, tolong jangan biarkan anak bangsa ini saling berhadap-hadapan. Ini kan tidak benar, saudara-saudara sekalian. Sedangkan Anda duduk diam dan berkomunikasi dengan pusat, kemungkinan besar bahwa kasus kami sedang dilawan. Kami meminta kepada teman-teman media, tolong bantu beritakan berita ini seadil-adilnya agar semua masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa di Kota Makassar telah terjadi pembohongan besar-besaran yang dilakukan oleh mafia pengadilan dan mafia tanah yang ada di Sulawesi Selatan. Tolong sampaikan salam kami buat presiden kami, Bapak Prabowo, bahwa Prabowo di Makassar bukan lagi pagar laut, tetapi adalah kepalsuan hukum untuk persoalan tanah yang terjadi di Republik Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, Pancasila. Baik, kawan-kawanku sekalian, itulah tadi orasi ilmiah dari senior-senior kita, senior tua sekali dia ini beliau. Turun gunung hanya persoalan kasus tanah yang melibatkan Andi Baso Matutu. Siapa sebenarnya Andi Baso Matutu yang sampai hari ini mampu menghadapkan kami dengan aparat kepolisian? Kami datang di tempat ini hanya menyampaikan aspirasi, karena pihak kami juga benar telah memiliki sertifikat SHM, sehingga hadirnya teman-teman ormas di tempat ini untuk melawan para mafia. Tolong media liput ini, Bapak Presiden Prabowo sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Tapi kenapa di Kota Makassar ini masih marak mafia tanah? Kami ultimatum Ketua Pengadilan Negeri Makassar, 2 kali 5 menit kami tunggu di tempat ini untuk klarifikasi terkait eksekusi tanah yang ada di Jalan Andi Pangeran Kecerani, kawan-kawanku sekalian. Betul tidak, kawan-kawanku sekalian? Ingat teman-teman saksi, kami ini, aksi ini terkonsolidasi, kawan-kawanku sekalian. Kita saling menjaga, saling merangkul, jangan mudah terpancing, jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak aksi kami hari ini, kawan-kawanku sekalian. Ini sangat jelas dan sangat terang-terangan. Beberapa hari kebelakangan terjadi eksekusi tanah sepihak di mana-mana, kawan-kawanku sekalian.
Saya sempat mendampingi kasus eksekusi lahan yang ada di Jalan Cakala. Kemarin terjadi eksekusi lahan di Jalan Petra. Ini sangat marak eksekusi lahan oleh para mafia, kawan-kawanku sekalian. Jangan sampai ada oknum mafia pengadilan negeri yang bermain dengan mafia tanah di Kota Makassar. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Jadi tolong, kami ini dengan aparat kepolisian ini adalah mitra. Kami juga beberapa dengan aparat kepolisian ini saling membantu. Jadi jangan pada hari ini kita mau dihadap-hadapkan. Ini Jadi pada hari ini kami dari Laskar Sindikjala Indonesia hadir menunjukkan eksistensi di depan Pengadilan Negeri Makassar. Tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian dari kontroversi kami terhadap keputusan pengadilan terkait perintah eksekusi pada salah satu lahan di Jalan Amin Petani Kota Makassar, yang dimana menurut kami eksekusi lahan tersebut sebenarnya merupakan yang kami duga tindakan hukum. Karena kenapa? Ada putusan di atas putusan. Namun hakim pada hari ini belum memberikan penjelasan terkait daripada eksekusi tersebut sendiri. Menurut kami harusnya Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini hakim yang mulia harusnya memutuskan bukan terlebih dahulu salah satu sertifikat yang ada di atas lahan tersebut. Supaya kenapa? Kami tidak akan melawan mafia. Saat ini yang terjadi, fakta hari ini yang terjadi, kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat yang sah di kota negara. Maka dari itu kami hadir dan meminta kepada menganulir putusan eksekusi terkait lahan di APPT Kota Makassar yang ada di dalam bahwa harus memberantas mafia tanah yang ada di Kota Makassar. Itu tujuan kami. Berdasarkan fakta bahwasanya hari ini pihak pemohon ataupun Andi Jadi tolong Humas Pengadilan Negeri Makassar sampaikan kepada Ketua Pengadilan Makassar ada saksi yang menanti dugaan pelanggaran pidana terkait eksekusi tanah yang ada di Jalan Amin Pangeran. Kebetulan saya Muhammad Lingga dari Laskar Sindikjala Indonesia. Oke, harapan Anda di sini. Benar teman-teman, sampaikan Kami bahwa harap bahwasanya hari ini tidak ada lagi perampasan ruang hidup di Makassar. Artinya kami menghargai putusan pengadilan, Pak. Kami tidak mengaku kemana lagi kalau bukan di rumah Tidak ada ini. putusan atas keputusan. Hari ini kan terjadi Jika Pengadilan Negeri di atas satu objek. sudah mencari sarang oknum-oknum mafia, maka rakyat